Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Iriani. Saya dari Universitas Riau angkatan 2020. Saya dari jurusan Teknik Lingkungan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, sebelum kita masuk di bagian pertama, kita perlu mengetahui apa sih itu korupsi. Nah, istilah korupsi atau dalam bahasa Inggrisnya corruption dan dalam bahasa Indonesianya adalah korupsi. Menurut Henry, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seseorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, dalam kamus KBBI juga korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah, di bagian pertama ada bentuk perilaku korupsi. Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya perilaku berkaitan dengan motivasi. Nah, motivasi sendiri adalah suatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk memuaskan kebutuhan dasarnya. Menurut McClellan, individu termotivasi 3 dorongan dasar, yaitu kebutuhan prestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan berprestasi adalah keinginan untuk melebihi atau mencapai standar. Nah, kebutuhan afiliasi ini adalah keinginan untuk berteman, bekerja sama, dan membina hubungan dekat, sedangkan kebutuhan kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang lain, untuk memiliki prestis, untuk merasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Nah, adapun contoh kasus korupsi yang baru-baru saja ini terjadi, yaitu Menteri Sosial kita, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 ini. Padahal, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama saat pandemi COVID-19 ini. Seruan ini kembali disampaikan melalui unggahan di Twitter pada hari Minggu, 6 Desember. Jokowi mengatakan sejak awal ia sudah mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak korupsi. Karena itulah, terkait penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi, kata Jokowi. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu 6 Desember dini hari, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 ini. Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi yang tertangkap tangan pada Sabtu 5 Desember lalu terkait dengan dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Mengenakan jaket, topi, dan masker warna hitam, Juliari Batubara di KPK pada Minggu 6 Desember pukul 2.45 WIB dini hari, hampir 1 jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah penjabat Kemensos serta pihak swasta. Nah, apa kata KPK? Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firly Bahuri menduga Juliari Peter Batubara atau yang disingkat dengan JPB menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona 19 ini. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluannya pribadi. Nah, KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai penerima yang berinisial JPB, MJS, dan AW, kemudian sebagai pemberi yang berinisial AIM dan HS,
kata Ketua KPK Firly Bahuri saat konferensi pers Minggu 6 Desember dini hari. Padahal, jauh hari sebelumnya, Presiden Jokowi memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kedua ada faktor penyebab korupsi. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi ini ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor transnasional. Nah, kita masuk dulu faktor politik. Yang pertama, adanya money politik merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk memberi suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Yang kedua, praktik politik uang pada saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. Yang ketiga, pada dasarnya ketika terjadi adanya identifikasi politik uang, pihak penegak hukum tampaknya ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Hal tersebut menandakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih lemah. Yang keempat, korupsi yang berkaitan dengan politik sering disebut dengan korupsi politik. Dalam pandangan DASIS tahun 2000, korupsi politik misalnya money politik dalam pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif dan ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik permanen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobby yang menyimpang. Nah, adapun faktor hukum, yang pertama, faktor hukum menjadi penyebab korupsi dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun orang awam tidak bisa melihatnya. Yang kedua, selain itu, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu sering atau terlalu berat. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum, rendahnya mental aparatur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya political will pemerintah menurut Saleh tahun 2006 juga menjadi pemicu terjadinya korupsi. Yang keempat, dalam aspek hukum, penelitian Ezong tahun 2012 juga memberikan kesimpulan yang tidak berbeda bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Adapun faktor ekonomi, yang pertama, faktor ekonomi berkaitan erat dengan faktor birokrasi yang diterapkan di Indonesia, di mana dalam suasana demikian kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Yang kedua, dalam realitanya juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang-orang kaya dan orang berpendidikan tinggi. Yang ketiga, rendahnya pendapatan dan gaji tidak serta-merta mendorong orang untuk melakukan korupsi. Banyaknya pemimpin nasional dan daerah serta para anggota legislatif di tingkat nasional dan di level daerah yang dipidana karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka korupsi karena tidak kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan yang kurang. Mereka melakukan korupsi karena mental buruk, tidak bermoral sehingga berjiwa serakah untuk mengambil harta negara guna menambah pundi-pundi kekayaannya. Dan yang terakhir ada faktor transnasional. Faktor transnasional amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomis lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan. Yang kedua, korupsi mudah terjadi karena perusahaan-perusahaan asing atau transnasional dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke lini birokrasi pusat. Mereka bisa masuk ke lini birokrasi pemerintah daerah dengan cara memberi uang pelisan agar dapat berinvestasi di daerah. Yang ketiga, korupsi berlangsung bagai simbiosis mutualisme, di mana pengusaha asing memiliki uang yang dapat digunakan untuk menyogok pejabat agar memperoleh izin melakukan usaha di daerahnya, sedangkan elit daerah mempunyai otoritas untuk memutuskan. Yang keempat, dalam sebuah organisasi, korupsi bisa terjadi karena akan memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk berlangsungnya korupsi. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi yaitu A. Kurangnya ketauladanan dari pemimpin. Yang B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai.
Yang keempat, yang D, manajemen kecenderungan menutupi korupsi di dalam organisasinya. Nah, adapun menurut Amir Santoso, terdapat 5 pandangan yang dapat menjelaskan mengapa korupsi di Indonesia sukar diberantas. Yang pertama, kurangnya adanya kemauan yang bersungguh-sungguh dari pemerintah, para tokoh pemerintah, dan DPR untuk memberantas korupsi. Yang kedua, praktik korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik melalui pemanfaatan kelemahan dalam sistem administrasi negara berdasarkan aturan-aturannya. Yang ketiga, masalah budaya. Yang keempat, akibat dari tidak mencukupinya gaji pegawai negeri yang berlangsung lama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan gaji yang pas-pasan, PNS terpaksa menyalahgunakan wewenangnya. Dan yang kelima, sejak reformasi bergulir tahun 1998, korupsi bukannya berkurang tetapi makin meningkat dari jumlah pelaku dan jumlah uang yang dikorupsinya. Nah, di bagian ketiga ada dampak korupsi. Korupsi tentunya memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. Akibat dari bertindak korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Berikut dampak dari korupsi. Yang pertama, dampak terhadap ekonominya. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, mana mungkin bagi makmur masyarakatnya jikalau semua proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korup. Hasil dari dampak korupsi terhadap ekonomi yakni lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dan sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang kedua, ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dari dampak sosial dan kemiskinan rakyat akan menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, dan juga bertambahnya angka kriminalitas. Nah, yang keempat, runtuhnya otoritas pemerintahan. Penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yakni matinya etika sosial politik. Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercaya sebagai pelindung rakyat karena mereka hanya memikirkan anak buah mereka. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak korupsi dengan kekuatan politiknya, mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Tidak berperilaku peraturan dan perundang-undangan. Perundang-undangan tidak lagi berlaku karena kebanyakan para pejabat tinggi, pemegang kekuasaan, atau hakim seringkali dijumpai bahwa mereka mudah sekali terbawa oleh hawa nafsu mereka, dan juga seringkali semua permasalahan selalu diselesaikan dengan cara korupsi. Yang keempat yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Dari dampak terhadap politik dan demokrasi tersebut menghasilkan munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Dan kelima, ada dampak terhadap penegak hukum. Korupsi terhadap penegak hukum dapat melemahkan suatu pemerintahan. Bahwasanya setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara. Apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya, maka yang akan terjadi yakni fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan kepada pemerintah. Dan yang keenam, ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan mengakibatkan lemahnya alutsista atau senjata dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada dampak terhadap lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup. Nah, di bagian keempat ada upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, ada strategi preventif. Strategi preventif diarahkan untuk mencegahkan terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor politik.
Yang keempat, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Yang ketujuh, pengharusan pembuatan perencanaan strategis dan pelaporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang ke-8, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang ke-9, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara. Yang ke-10, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ke-11, kampanye untuk menciptakan nilai value anti korupsi secara nasional. Yang kedua ada dengan strategi detektif. Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadi perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan cara 1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi uang tertentu. 3. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. 4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. Yang kelima, dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional. Yang keenam, peningkatan kemampuan APFP atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Nah, yang ketiga ada strategi represif. Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan 1. Pembentukan badan atau komisi anti korupsi. 2. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang dapat diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Yang ketujuh, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Yang kedelapan, pengaturan kembali hubungan dan standar antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS, dan penuntut umum. Nah, pelaksanaan strategi preventif, detektif, dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama karena melibatkan komponen bangsa baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Jadi, sambil terus berupaya mewujudkan strategi di atas, perlu dibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal maupun pengawasan fungsional yang dipadukan dengan pengawasan masyarakat dan pengawasan legislatif. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.